Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga kita diberi kesehatan, murah rizki, dan umur panjang. Gus Miftah berdiri di sudut ruangan yang remang-remang, sorot lampu warna-warni memantul di wajahnya. Malam itu, ia tidak berada di masjid atau pondok pesantren, melainkan di sebuah klub malam di Jakarta. Para pengunjung, sebagian besar anak muda dengan gaya hidup bebas, mendengarkan dengan antusias ketika ia mulai berceramah. Hidayah bisa datang di mana saja, bahkan di tempat yang kalian pikir paling jauh dari Allah, ucapnya dengan senyum khas. Bagi Gus Miftah, dakwah bukan soal tempat, melainkan soal keberanian menanam benih kebaikan. Suasana hening saat ia mengisahkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Beberapa pengunjung tampak terharu, bahkan ada yang meneteskan air mata. Bagi mereka, kehadiran sosok ulama di tempat seperti ini adalah keajaiban. Tidak semua orang berani masuk ke dunia yang dianggap gelap, apalagi untuk berdakwah. Namun, Gus Miftah justru merasa terpanggil di sana. Di sudut ruangan, seorang pengunjung merekam momen itu dengan ponselnya. Video berdurasi 5 menit yang menampilkan Gus Miftah berbicara di tengah hiruk-pikuk musik klub malam pun diunggah ke media sosial. Tidak butuh waktu lama, video itu menyebar luas, memicu gelombang komentar dari berbagai kalangan. Ada yang memuji keberaniannya, menganggapnya pahlawan modern, tapi tak sedikit pula yang mencibir, menganggap dakwahnya tidak sesuai adab. Kembali ke rumahnya di Yogyakarta, Gus Miftah duduk termenung sambil memandangi layar ponsel. Ratusan pesan masuk ke akun media sosialnya. Sebagian besar mendukung, tapi kritik pun mengalir deras. Dakwah itu mulia, jangan direndahkan dengan tempat-tempat maksiat, tulis salah satu netizen. Gus Miftah tersenyum tipis. Baginya, kritik adalah pengingat, bukan penghalang. Pagi itu, ia memulai harinya seperti biasa, menyapa santri di pondok dan memberikan kajian subuh. Namun, di balik ketenangannya, pikirannya terusik. Ia sadar bahwa metode dakwahnya takkan pernah lepas dari kontroversi. Namun, satu hal yang ia yakini, tugasnya hanya menyampaikan, soal hasil adalah urusan Allah. Di saat yang sama, di Tulungagung, seorang ulama muda bernama Gus Ikdam menonton video yang sama. Ekspresinya datar, namun hatinya bergolak. Baginya, dakwah harus dijaga kemurniannya, dan ia khawatir pendekatan Gus Miftah akan menyesatkan persepsi umat tentang dakwah yang hakiki. Meski demikian, ia memilih untuk menahan diri, setidaknya untuk saat ini. Sore harinya, Gus Miftah menerima panggilan telepon dari seorang sahabat. "Gus, kau lihat reaksi orang-orang. Ini jadi perbincangan besar," ujar sahabatnya. Gus Miftah menghela napas, "Biarkan saja. Kalau niat kita baik, Allah pasti tahu." Meski berusaha tenang, di dalam hatinya, ia tak bisa mengabaikan kritik yang terus berdatangan. Langit senja mulai memerah ketika Gus Miftah duduk di teras rumahnya. Ia teringat bagaimana gurunya dulu mengajarkan bahwa berdakwah adalah perjalanan panjang yang penuh duri. "Jika ingin menyentuh hati, kau harus bersedia terluka," suara sang guru bergema di benaknya. Gus Miftah tahu, jalannya tidak mudah, tapi ia sudah memilih. Di dunia maya, video itu terus menjadi perbincangan. Nama Gus Miftah melambung, tapi bersamaan dengan itu, sorotan tajam pun tertuju padanya. Sebuah komentar dari seorang ulama lain mencuri perhatiannya, dakwah harus membawa ketenangan, bukan sekadar ketenaran. Gus Miftah mengenal betul gaya bicara itu. Gus Ikdam. Malam itu, Gus Miftah duduk lama dalam keheningan. Bukan rasa marah yang menyelimutinya, melainkan rasa penasaran. "Mungkin sudah waktunya aku mendengar," gumamnya pelan. Sebuah perjalanan baru dalam dunia dakwahnya pun mulai terbentang. Pagi yang cerah menyelimuti Tulungagung, tempat Gus Ikdam memulai aktivitasnya di pondok pesantren yang ia asuh. Di antara jadwal mengajar dan membimbing santri, pikirannya masih terpaku pada video Gus Miftah yang viral. Baginya, dakwah adalah tugas suci yang tak hanya soal keberanian, tapi juga ketepatan cara dan tempat. Ia memahami niat baik Gus Miftah, namun ada kegelisahan yang mengusik hatinya. Dalam sebuah pengajian sore itu, Gus Ikdam berdiri di hadapan ratusan jamaah yang memenuhi aula pondok. Suaranya tenang namun tegas ketika ia mulai berbicara tentang pentingnya menjaga adab dalam menyampaikan ajaran agama. "Islam itu indah, dakwah adalah seni. Namun, seni pun perlu aturan," ucapnya, membuat para jamaah terdiam, mencerna makna di balik kata-kata itu.
Di antara kerumunan, seorang jamaah merekam ceramah tersebut dan membagikannya di media sosial. Potongan video Gus Ikdam yang menyebut bahwa dakwah harus membawa ketenangan, bukan sekadar ketenaran, dengan cepat menyebar luas. Publik pun segera mengaitkan perkataan itu sebagai sindiran halus kepada Gus Miftah, mengingat kehebohan yang sedang terjadi. Gelombang komentar pun tak terhindarkan. Ada yang setuju, menganggap Gus Ikdam sebagai pengingat di tengah arus dakwah modern yang kerap melupakan esensi. Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya terlalu konservatif dan tidak memahami tantangan dakwah di era digital. Perdebatan pun semakin memanas, membuat kedua nama ini terus menjadi pusat perhatian. Di Yogyakarta, Gus Miftah membaca setiap komentar yang memenuhi laman media sosialnya. Ia mengernyit saat melihat nama Gus Ikdam disebut-sebut. Bukan karena tersinggung, melainkan karena ia menghormati sosok tersebut. Gus Ikdam bukan orang asing baginya, meski jarang bertemu, keduanya memiliki hubungan baik sejak lama. Namun, kritik kali ini terasa berbeda, seolah mengarah langsung padanya. Malam itu, Gus Miftah duduk bersama beberapa sahabat dekat di beranda pesantrennya. Percakapan ringan berubah serius saat salah satu sahabatnya bertanya, "Gus, apa benar kritik Gus Ikdam untuk sampeyan?" Gus Miftah tersenyum tipis, "Mungkin. Tapi aku tak marah. Kadang kita perlu cermin untuk melihat diri sendiri." Jawabannya membuat suasana hening, mencerminkan betapa ia menghargai kritik tersebut. Di Tulungagung, Gus Ikdam pun dilanda kebimbangan. Meski tak menyebut nama, ia sadar ucapannya menimbulkan tafsir beragam. Seorang santri memberanikan diri bertanya, "Gus, apakah benar panjenengan menyinggung Gus Miftah?" Dengan tatapan teduh, Gus Ikdam menjawab, "Aku hanya ingin mengingatkan, bukan menyakiti." Namun, hatinya tahu, pesan itu sudah terlanjur menyebar. Semakin hari, diskusi di dunia maya semakin panas. Gus Miftah, meski tak membalas kritik secara langsung, mulai merasa perlu untuk bertemu dengan Gus Ikdam. Bukan untuk membela diri, tapi untuk memahami perspektif sahabatnya itu. Mungkin sudah waktunya bicara, bukan sekadar mendengar, gumamnya di tengah keheningan malam. Di sisi lain, Gus Ikdam pun memikirkan hal yang sama. Baginya, kejujuran dalam dakwah adalah hal utama, dan jika niat baik Gus Miftah perlu diklarifikasi, maka pertemuan adalah jalan terbaik. Dua hati yang gelisah pun mulai menyusun langkah menuju satu tujuan, mencari titik temu, bukan perbedaan. Fajar menyingsing, membawa harapan baru. Tanpa diketahui publik, Gus Miftah menghubungi seseorang. "Tolong sampaikan ke Gus Ikdam, aku ingin bertemu," ucapnya pelan. Permintaan sederhana itu menjadi awal perjalanan yang akan mengubah banyak hal dalam dunia dakwah keduanya. Kabar tentang kritik halus Gus Ikdam kepada Gus Miftah terus menyebar, memicu berbagai respons di dunia maya. Perdebatan tak terelakkan, membelah pendapat warganet menjadi dua kubu. Di satu sisi, ada yang menganggap pendekatan Gus Miftah revolusioner, membawa dakwah ke tempat-tempat tak terjangkau sebelumnya. Di sisi lain, pendukung Gus Ikdam menilai dakwah harus tetap menjaga kehormatan dan kesakralannya, tak boleh sembarangan meski niatnya baik. Setiap hari, lini masa media sosial dipenuhi diskusi panas. Potongan video ceramah keduanya terus diunggah, dianalisis, bahkan diperdebatkan secara emosional. Bagi Gus Miftah, ini bukan kali pertama ia dikritik. Namun, ketika kritik itu datang dari sosok yang ia hormati, ada beban tersendiri yang ia rasakan. Ia menyadari, ini bukan sekadar polemik biasa, melainkan panggilan untuk merenung. Di Tulungagung, Gus Ikdam pun merasakan dampak serupa. Telepon genggamnya tak berhenti bergetar. Banyak sahabat dan santri bertanya tentang maksud ucapannya. Beberapa bahkan mengingatkan agar ia berhati-hati, takut kritik itu justru memicu konflik di antara dua ulama muda. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Baginya, mengingatkan kebaikan adalah kewajiban, meski risikonya besar. Gus Miftah tak tinggal diam. Setelah menghubungi orang kepercayaan untuk menyampaikan niat bertemu, ia mulai menyusun pikirannya. Ia tidak ingin pertemuan itu menjadi ajang pembelaan, tapi sebagai ruang diskusi yang jujur. "Aku tak butuh pembenaran, aku butuh pemahaman," ucapnya liris saat berbicara dengan sahabatnya. Baginya, setiap kritik adalah kesempatan untuk tumbuh. Hari demi hari, suasana semakin memanas. Para pengikut Gus Miftah dan Gus Ikdam bahkan mulai saling sindir di media sosial. Hal ini justru membuat keduanya semakin resah. Mereka tahu, jika dibiarkan,
polemik ini akan melenceng jauh dari esensi dakwah yang mereka perjuangkan. Sesuatu harus dilakukan, dan harus segera. Di tengah hiruk-pikuk dunia maya, sebuah pesan masuk ke ponsel Gus Ikdam. "Assalamualaikum, Gus. Aku ingin bertemu, bukan untuk berdebat, tapi untuk memahami. Jika berkenan, aku siap datang ke pondok panjenengan," tulis Gus Miftah. Pesan singkat itu membuat Gus Ikdam tersenyum kecil. Ia menghela napas panjang, merasa lega bahwa sahabatnya memilih jalan damai. Balasan pun dikirim. "Waalaikumsalam. Aku menunggu dengan hati terbuka. Mari kita bicara sebagai saudara, bukan lawan." Jawaban itu menandakan bahwa pertemuan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Namun, bagi keduanya, ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan titik penting yang akan menentukan arah dakwah masing-masing ke depan. Ketika kabar tentang niat pertemuan mereka tersebar, warganet pun terkejut. Banyak yang tak menyangka dua tokoh yang sedang menjadi sorotan ini memilih jalan damai. Perlahan, suasana memanas di dunia maya mulai mereda. Ada rasa penasaran sekaligus harapan besar bahwa dialog ini akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Malam itu, Gus Miftah duduk sendirian di kamarnya, memikirkan segala hal yang ingin ia sampaikan. Ia tak merasa perlu membela diri, namun ia ingin Gus Ikdam memahami bahwa niatnya tulus. Di tempat lain, Gus Ikdam pun melakukan hal serupa. Ia ingin menyampaikan kegelisahannya tanpa menghakimi, berharap Gus Miftah dapat menerima dengan hati terbuka. Langit malam yang sunyi seolah menjadi saksi dua hati yang sedang bersiap menyatukan pemahaman. Meski banyak yang menunggu hasil pertemuan itu, bagi Gus Miftah dan Gus Ikdam, ini adalah perjalanan batin yang lebih dalam dari sekadar polemik publik. Pertemuan yang dinanti pun semakin dekat, membawa janji akan sebuah titik temu. Mentari pagi menyapa lembut Yogyakarta ketika Gus Miftah bersiap melakukan perjalanan ke Tulungagung. Wajahnya terlihat tenang, namun ada sorot serius di matanya. Sahabat dekatnya, Kiai Faiz, menemaninya di perjalanan. "Sampeyan yakin ingin ke sana sekarang, Gus?" tanya Kiai Faiz hati-hati. Gus Miftah mengangguk, "Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal memahami dan dipahami." Perjalanan panjang itu diisi dengan keheningan. Gus Miftah merenung, mengingat kembali awal mula perjalanannya berdakwah. Ia teringat wajah-wajah di klub malam, tempat hiburan, bahkan jalanan, yang ia sentuh hatinya dengan dakwah penuh kasih. Baginya, dakwah bukan soal tempat, tapi soal kehadiran. Namun, ia sadar, setiap langkah pasti menimbulkan persepsi berbeda, dan itulah yang kini ia hadapi. Sementara itu, di Tulungagung, Gus Ikdam duduk di serambi pondok, menatap hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata. Kabar bahwa Gus Miftah akan datang membuat hatinya diliputi berbagai rasa. Ia tak berniat memicu konflik, hanya ingin menyampaikan kegelisahannya. Kadang, niat baik saja tidak cukup, gumamnya. Ia percaya, adab dalam berdakwah harus dijaga sebaik mungkin, tak peduli seberapa sulitnya. Di perjalanan, Gus Miftah membuka ponselnya dan membaca ulang pesan Gus Ikdam. Kata-kata sederhana namun penuh makna. "Aku menunggu dengan hati terbuka," demikian bunyinya. Pesan itu membuatnya tersenyum kecil. Dalam hati, ia bersyukur sahabatnya tak menutup pintu dialog. Baginya, ini bukan sekadar pertemuan, tapi sebuah proses saling belajar. Ketika mobil yang ditumpanginya memasuki wilayah Tulungagung, Gus Miftah menarik napas panjang. Hati kecilnya berbisik, semoga ini membawa kebaikan. Sesampainya di pondok, ia disambut ramah oleh para santri. Mereka berbisik pelan, tak menyangka dua sosok yang tengah ramai diperbincangkan akan bertemu langsung. Suasana hening, penuh rasa penasaran. Gus Ikdam menyambut Gus Miftah dengan pelukan hangat. "Sugeng rawuh, Gus," ucapnya lembut. Gus Miftah membalas, "Matur nuwun, Gus. Maaf merepotkan." Keduanya lalu duduk berhadapan di sebuah ruangan sederhana. Tak ada kemewahan, hanya ketulusan. Mata mereka saling menatap, seolah mencoba membaca isi hati masing-masing. Percakapan dimulai dengan keheningan. Gus Miftah akhirnya membuka suara, "Aku tahu caraku mungkin tidak sesuai dengan banyak orang, termasuk panjenengan. Tapi aku hanya ingin mendekatkan mereka yang jauh." Gus Ikdam mendengarkan tanpa menyela, menghargai setiap kata yang diucapkan. Ia paham, niat Gus Miftah memang mulia, namun metode tetap harus diperhatikan. "Gus," ujar Gus Ikdam setelah beberapa saat, "aku tak meragukan niatmu. Tapi, kita membawa nama agama.
Setiap langkah kita dilihat banyak orang. Aku takut, cara yang salah akan menutupi niat yang benar. Kata-kata itu menusuk hati Gus Miftah, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu ada kebenaran di dalamnya. Dakwah memang bukan hanya soal niat, tapi juga cara. Obrolan mereka mengalir panjang, tak ada suara tinggi, tak ada pembelaan diri. Keduanya saling mendengarkan, mencari titik temu. Di luar, para santri menunggu dengan harap-harap cemas. Pertemuan dua tokoh besar ini terasa begitu penting, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi umat yang mengikuti perjalanan dakwah keduanya. Saat senja mulai menyapa, Gus Miftah dan Gus Ikdam keluar dari ruangan. Senyum tipis terlukis di wajah mereka. Tak banyak yang tahu apa saja yang dibicarakan, namun satu hal pasti, dua hati telah bertemu, dua pikiran telah menyatu. Pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan dakwah yang lebih matang dan bijaksana. Setelah senja merayap perlahan di langit Tulungagung, Gus Miftah dan Gus Ikdam duduk di sebuah pendopo kecil, ditemani secangkir teh hangat. Keheningan menyelimuti mereka, bukan karena canggung, tetapi karena masing-masing merenungkan percakapan panjang yang baru saja usai. Angin malam yang sejuk membawa ketenangan, seolah semesta memahami betapa beratnya beban yang mereka pikul sebagai pendakwah. Gus Miftah memecah keheningan, "Gus, aku paham kekhawatiran panjenengan. Dunia dakwah sekarang memang penuh tantangan. Kadang, aku merasa harus menjangkau mereka yang bahkan tak pernah mendengar tausiah di masjid." Gus Ikdam mengangguk pelan, menandakan bahwa ia mengerti. Baginya, keberanian Gus Miftah memasuki ruang-ruang tak lazim memang patut diakui, namun cara tetap menjadi hal yang perlu dijaga. "Namun, Gus," lanjut Gus Ikdam dengan lembut, "setiap langkah kita akan menjadi teladan. Aku khawatir jika cara kita keliru, maka generasi setelah kita akan mengikuti jejak yang sama, tanpa memahami esensinya." Kata-kata itu membuat Gus Miftah terdiam. Dalam benaknya, ia menyadari betapa besar tanggung jawab yang ia emban. Bukan hanya pada masa kini, tapi juga pada masa depan umat. Percakapan mereka terus mengalir, membahas banyak hal, dari metode dakwah hingga tantangan zaman modern. Keduanya menyadari bahwa meski jalan yang mereka tempuh berbeda, tujuan mereka tetap sama, menyampaikan kebaikan. "Mungkin aku terlalu keras," gumam Gus Ikdam. "Dan mungkin aku terlalu terbuka," sahut Gus Miftah, diiringi senyum tipis yang membuat ketegangan mencair. Malam semakin larut, namun obrolan mereka tak kunjung usai. Gus Miftah berbagi cerita tentang perjalanannya mendekati anak-anak jalanan, para pekerja malam, hingga mereka yang sering dijauhi masyarakat. "Aku ingin mereka tahu, bahwa Islam itu rumah. Rumah yang menerima siapa saja," ucapnya penuh haru. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, merasa tersentuh oleh ketulusan itu. Di sisi lain, Gus Ikdam menjelaskan betapa pentingnya menjaga adab dalam dakwah. "Islam itu lembut, Gus. Jika caranya kasar atau tak sesuai, maka yang sampai hanya ketakutan, bukan cinta," tuturnya. Gus Miftah mengangguk, menyadari bahwa kritik sahabatnya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sebuah nasihat yang datang dari hati, bukan dari rasa iri atau dengki. Mereka tertawa kecil ketika mengingat betapa dunia maya memperkeruh suasana. "Lucu ya, Gus. Kita di sini berbicara dari hati ke hati, tapi di luar sana orang sudah membuat cerita sendiri," ujar Gus Miftah. Gus Ikdam tersenyum, "Itulah ujian dakwah di zaman sekarang. Kadang, yang tak tahu apa-apa justru paling berisik." Keduanya tertawa, melepaskan beban yang sempat menggelayuti hati. Ketika malam semakin larut, Gus Miftah akhirnya pamit. "Terima kasih, Gus. Pertemuan ini menguatkanku," ujarnya. Gus Ikdam membalas, "Aku pun belajar banyak darimu, Gus. Semoga Allah membimbing langkah kita." Pelukan erat menjadi tanda bahwa meski berbeda pandangan, persaudaraan mereka tetap kokoh. Keduanya tahu, ini bukan akhir, melainkan awal untuk dakwah yang lebih bijaksana. Perjalanan pulang Gus Miftah dipenuhi ketenangan. Kritik yang awalnya terasa berat, kini menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Sementara itu, Gus Ikdam duduk sendiri di pendopo, merasa lega karena telah menyampaikan kegelisahannya dengan cara yang baik. Keduanya berjanji, meski jalan mereka berbeda, hati mereka akan selalu terhubung dalam cinta kepada agama. Keesokan harinya, kabar tentang pertemuan itu menyebar. Bukan sebagai konflik, tapi sebagai bukti bahwa dua hati yang berbeda pandangan dapat bersatu dalam kebaikan. Dunia maya yang semula gaduh perlahan sunyi,
digantikan rasa hormat kepada dua sosok yang memilih dialog, bukan debat. Dakwah mereka pun memasuki babak baru, lebih matang, lebih berhati-hati, namun tetap penuh keberanian. Pagi itu, Gus Miftah duduk di serambi podoknya, menatap langit Yogyakarta yang cerah. Pertemuan dengan Gus Ikdam semalam masih membekas kuat di benaknya. Ia merenung dalam diam, memikirkan setiap kata yang mereka bagi. Hatinya terasa lebih ringan, namun pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana cara menggabungkan kehangatan pendekatannya dengan keteguhan prinsip yang diingatkan Gus Ikdam? Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang santri, mengabarkan bahwa video pertemuannya dengan Gus Ikdam telah viral di media sosial. Meski mereka tak pernah merekam, beberapa santri yang hadir di sekitar pondok rupanya mengabadikan momen tersebut. Potongan gambar pelukan mereka tersebar luas, mengundang berbagai respons, dari kekaguman hingga kelegaan. Warganet yang semula terpecah, kini mulai memahami bahwa dakwah bukan ajang persaingan. Inilah Islam sesungguhnya, tulis seorang pengguna Twitter. Berbeda pandangan, tapi tetap bersaudara. Gus Miftah tersenyum membaca komentar itu. Ia sadar, pertemuannya dengan Gus Ikdam tak hanya menyelesaikan polemik, tetapi juga memberikan teladan tentang bagaimana menghadapi perbedaan dengan kepala dingin dan hati terbuka. Di Tulungagung, Gus Ikdam duduk bersama para santrinya. Salah seorang bertanya, "Gus, apa panjenengan sekarang sepaham dengan Gus Miftah?" Gus Ikdam menjawab tenang, "Bukan soal sepaham atau tidak, tapi kami sepakat bahwa dakwah harus terus berjalan, dengan cara masing-masing, tanpa saling menjatuhkan." Jawaban itu membuat para santri mengangguk mengerti, menyadari bahwa persaudaraan jauh lebih penting dari sekadar perbedaan metode. Sementara itu, Gus Miftah mulai merenungi perubahan yang perlu ia lakukan. Ia tak ingin kehilangan keunikannya dalam berdakwah, namun juga menyadari pentingnya menjaga adab. Ia memutuskan untuk memperbaiki beberapa pendekatannya, tanpa menghilangkan ciri khas yang membuatnya dicintai banyak kalangan. Ia percaya, kritik Gus Ikdam adalah cermin yang memantulkan bayangan dirinya, membantu melihat apa yang selama ini terlewat. Hari-hari berikutnya, Gus Miftah lebih selektif dalam memilih tempat dakwah. Ia tetap mendatangi tempat-tempat yang jarang tersentuh, namun dengan pendekatan yang lebih halus dan penuh pertimbangan. Dalam setiap ceramahnya, ia tak lagi hanya fokus merangkul, tapi juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan agama. Kita boleh masuk kemana saja, tapi jangan pernah membawa agama dengan cara yang salah, ucapnya dalam salah satu tausiah. Gus Ikdam, di sisi lain, mulai lebih terbuka dalam memahami tantangan dakwah modern. Ia menyadari bahwa zaman telah berubah, dan metode lama tak selalu efektif untuk menjangkau generasi muda. Ia tetap memegang teguh prinsip, namun kini lebih menghargai pendekatan yang dilakukan Gus Miftah. Baginya, adaptasi tak selalu berarti melemahkan, justru bisa memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Kabar tentang perubahan keduanya menyebar cepat. Banyak ulama muda yang terinspirasi untuk memperbaiki cara mereka berdakwah. Beberapa bahkan menginisiasi forum diskusi, membahas bagaimana menyampaikan ajaran Islam dengan relevan di tengah kemajuan zaman, tanpa meninggalkan adab dan etika. Resonansi dari pertemuan itu meluas, memantik semangat baru di kalangan pendakwah muda. Di tengah perubahan itu, Gus Miftah dan Gus Ikdam tetap menjaga komunikasi. Mereka sering berbagi cerita, saling memberi masukan, bahkan sesekali bercanda tentang betapa hebohnya media sosial saat mereka berdebat. Siapa sangka, dua orang kampung seperti kita bisa bikin ramai dunia maya, ujar Gus Ikdam, disambut tawa lepas Gus Miftah. Perjalanan dakwah keduanya kini terasa lebih seimbang. Kritik yang sempat memisahkan, kini justru menyatukan. Gus Miftah dan Gus Ikdam menjadi simbol bahwa dalam perbedaan, selalu ada ruang untuk saling belajar, memperbaiki, dan menguatkan. Resonansi pertemuan mereka terus bergema, membawa pesan damai dan kebijaksanaan di tengah riuh rendahnya dunia dakwah modern. Malam itu, Gus Miftah berdiri di tepi pantai Parangtritis, membiarkan angin laut menyapu wajahnya. Suara ombak berdebur menjadi latar belakang merenungnya. Pikirannya melayang ke perjalanan panjang yang telah ia tempuh sebagai pendakwah. Kritik dari Gus Ikdam telah mengubah banyak hal, bukan hanya cara ia berdakwah, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Ia merasa, pertemuan itu adalah titik balik penting dalam hidupnya. Di sudut lain, Gus Ikdam duduk di beranda pondok, menatap bulan yang bersinar terang. Hatinya diliputi ketenangan, menyadari bahwa kritik yang ia sampaikan diterima dengan lapang dada oleh Gus Miftah.
Ia mengagumi keikhlasan sahabatnya itu. Tidak semua orang mampu menerima kritik tanpa merasa terancam, gumamnya. Ia bersyukur, persahabatan mereka justru semakin erat setelah melewati ujian ini. Keesokan harinya, Gus Miftah menerima undangan dari sebuah komunitas pemuda untuk mengisi kajian. Tanpa ragu, ia menerima. Namun, kali ini, ia mempersiapkan diri lebih matang. Ia memikirkan setiap kata yang akan ia sampaikan, memastikan bahwa pesan dakwahnya tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menjaga martabat agama. Saat berdiri di hadapan ratusan anak muda, ia memulai dengan kisah pertemuannya dengan Gus Ikdam. Saya belajar bahwa dakwah bukan hanya soal menjangkau, tapi juga soal menjaga, ucapnya. Para hadirin terdiam, menyimak setiap kata dengan penuh perhatian. Sementara itu, Gus Ikdam menerima tamu dari berbagai daerah, banyak di antaranya adalah pendakwah muda yang ingin belajar. Ia membagikan pandangannya tentang pentingnya keseimbangan dalam berdakwah. Namun, ia juga mengingatkan, kita tidak boleh kaku. Belajarlah dari Gus Miftah, bagaimana mendekati mereka yang selama ini kita abaikan. Kata-kata itu mengejutkan para santri, menunjukkan betapa tulusnya ia menghargai perubahan sahabatnya. Hari-hari berlalu, dan keduanya semakin sibuk dengan jadwal dakwah masing-masing. Namun, mereka tetap menjaga komunikasi. Sesekali, Gus Miftah menghubungi Gus Ikdam untuk meminta pendapat tentang materi ceramahnya. Gus, menurut panjenengan, ini sudah cukup sopan belum? Tanyanya suatu malam. Gus Ikdam tertawa kecil, sudah jauh lebih baik, Gus. Aku bangga padamu. Percakapan sederhana itu menghangatkan hati keduanya. Di media sosial, publik mulai melihat perubahan dalam gaya dakwah Gus Miftah. Ia tetap santai dan penuh humor, namun lebih berhati-hati dalam memilih kata. Banyak yang mengapresiasi, bahkan mereka yang dulu mengkritik, kini berbalik mendukung. Perubahan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan, tulis seorang netizen. Gus Miftah hanya tersenyum membaca komentar itu, merasa bahwa setiap proses memang membutuhkan waktu dan keikhlasan. Di satu kesempatan, Gus Miftah dan Gus Ikdam diundang bersama dalam sebuah acara besar. Saat duduk berdampingan di panggung, keduanya saling melempar senyum. Gus Ikdam memulai tausiah dengan berkata, saya dan Gus Miftah mungkin berbeda cara, tapi kami satu hati dalam mencintai agama ini. Gus Miftah menimpali, dan saya bersyukur, kritik beliau membuat saya lebih baik. Tepuk tangan meriah menggema, menandakan bahwa persaudaraan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah acara usai, keduanya duduk bersama di belakang panggung. Gus Miftah berkata lirih, Gus, kritik panjenengan adalah anugerah. Tanpa itu, mungkin saya masih berjalan tanpa arah. Gus Ikdam tersenyum hangat, dan keberanianmu, Gus, mengajariku untuk tak takut pada perubahan. Mereka tertawa bersama, menyadari bahwa perjalanan dakwah adalah proses saling melengkapi. Langit malam menjadi saksi persahabatan dua pendakwah yang berbeda namun saling mendukung. Gus Miftah dan Gus Ikdam kini menjadi simbol bahwa dakwah bukanlah ajang kompetisi, melainkan perjalanan panjang menuju kebaikan. Cahaya di ujung perbedaan itu kini bersinar terang, membimbing banyak hati untuk tetap teguh,